Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang masih datang dari negara Thailand yang merupakan kelanjutan dari cerita kesaksian pada minggu yang lalu dengan judul Perjalanan Panjang kepada Tuhan bagian kedua. Pada yang berusia 12 tahun bertanya-tanya mengapa kakaknya Morja meninggalkan agama keluarganya dan menjadi seorang penganut gereja Masih Advent hari ke-7 di Thailand. Morja mengajaknya untuk mencari tahu sendiri dengan cara tinggal bersamanya, istrinya, dan ketiga putra mereka. Berminggu-minggu dan berbulan-bulan berlalu saat Pada bersama Morja dan keluarganya berjalan kaki sejauh 8 mil atau sekitar 13 km ke gereja setiap hari Sabat. Pada terus bertanya-tanya mengapa Morja menjadi seorang Advent. Dia belum mendapatkan jawaban yang jelas. Tetapi dia memperhatikan bahwa Morja sangat setia pergi ke gereja pada hari Sabat. Tidak peduli apakah hari itu hujan atau dingin, keluarga itu selalu bangun sebelum fajar dan berjalan jauh ke gereja. Dia juga memperhatikan bahwa Morja sangat setia dengan persepuluhan dan persembahan. Setiap hari Sabat, dia memasukkan sejumlah uang ke dalam kotak persembahan. Morja menjelaskan kepada adik laki-lakinya bahwa uang tersebut sebenarnya adalah milik Tuhan. Saya mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah menjadi miliknya sebagai ucapan syukur, katanya. Pada telah hidup selama 12 tahun pertama dalam hidupnya bersama ibunya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Dia tidak memahami bagaimana Morja mampu memberikan uang. Namun dia memperhatikan bahwa Morja tidak pernah terlihat kekurangan uang. Selalu ada cukup makanan dan kebutuhan lainnya. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Ketiga putra Morja tumbuh dewasa dan bersekolah di sekolah Advent di kota lain. Morja bukanlah orang kaya, tetapi entah bagaimana dia mendapatkan uang untuk biaya sekolah ketiga putranya. Pada tidak pernah pergi ke sekolah. Sekarang dia berusia 15 tahun, dan dia berharap dia juga bisa bersekolah. Ketika ia berpikir tentang kesulitannya, dia bertanya-tanya, mungkinkah ini alasan mengapa Morja menjadi seorang anggota Advent? Dia tidak kaya, tetapi dia tidak pernah kekurangan apapun. Dia memiliki makanan dan pakaian dan dapat menyekolahkan anak-anaknya. Dia mengasihi Allah di surga dan Allah di surga menyediakan semua kebutuhannya. Kasih kepada Tuhan berakar dalam hati Pada. Dia ingin hidup bagi Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kakaknya. Dia rindu untuk hidup bagi Tuhan yang telah menyediakan semua kebutuhannya, bahkan sebelum dia mengenalnya. Pada memberikan hatinya kepada Tuhan dan dibaptis. Meskipun Pada tidak memiliki keluarga yang dapat membantunya, dia mulai bersekolah di kelas 1 di sekolah Advent saat berusia 17 tahun. Dia belajar dengan giat. Dia bekerja keras untuk membiayai sekolahnya. Setelah selesai sekolah, dia kemudian memutuskan untuk mengajar orang lain tentang Tuhan yang memenuhi kebutuhan setiap orang. Dia masuk ke sekolah tinggi misi yang sekarang adalah Asia Pacific International University dan menjadi seorang pendeta. Saat ini, Pada adalah seorang pendeta dan pemimpin gereja Masih Advent hari ke-7 di Thailand. Dia memiliki seorang istri yang dia temui di sekolah Advent dan mereka memiliki 3 anak perempuan. Dia memiliki pendidikan yang baik. Dia mengendarai mobil yang bagus. Dia mendapatkan gaji yang cukup dan dia dengan setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Keluarganya selalu memiliki cukup makanan dan pakaian. Lebih dari segalanya, dia senang menceritakan kepada orang lain tentang Allah surgawi. Dia kembali ke desa masa kecilnya di pegunungan di perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Orang-orang pegunungan yang tinggal di sana masih sangat miskin dan hanya sedikit yang percaya kepada Tuhan. Pada selalu mengisi 50 amplop atau lebih dengan uang kertas 50 atau 100 baht untuk diberikan kepada penduduk desa. Itu bukan jumlah yang banyak, tetapi itu adalah hadiah yang berharga di mata mereka. Ketika dia membagikan amplop-amplop itu, penduduk desa menyambutnya dengan senyuman lebar. Dia mendengar mereka berkata satu sama lain, Pada adalah bagian dari kita. Dia dibesarkan di sini, tetapi dia memiliki pendidikan yang baik, mobil yang bagus, dan gaji yang layak. Tuhannya yang menjaganya. Mungkin Tuhannya juga bisa menjaga kita.
Dia berdoa agar orang-orang gunung, sebangsanya, suatu hari nanti akan mengetahui bahwa Allahnya sudah memelihara mereka dan ingin menyelamatkan mereka untuk selamanya. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 tahun 1988 digunakan untuk membantu membangun aula makan dan gedung kedua di Asia Pacific International University, tempat Pada dididik untuk menjadi seorang pendeta. Sebagai seorang mahasiswa, Pada membantu membangun ruang makan. Sama seperti dampak dari persembahan Sabat ke-13 yang masih dirasakan dalam kehidupan Pada dan banyak orang yang belajar di Asia Pacific International University, persembahan triwulan ini juga akan memiliki pengaruh yang berkelanjutan dengan berkat Tuhan. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.